ICC mati langkah diplomasi jenis Jokowi skakmat ICC. Negara anggota ICC tolak penangkapan Putin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Teropong Nusantara, kita dapat kabar luar biasa. Di mana kemarin pekan lalu kita dihebohkan soal surat ICC internasional. Kimia Court atau Pengadilan Kriminal Internasional yang mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Joko Widodo telah secara tegas menolak untuk menuruti keputusan ataupun perintah langsung dari ICC kepada ASEAN. Dan juga khususnya pada Indonesia hal ini. ICC mati langkah usai negara anggota tolak laksanakan perintah tangkap Putin. Nah, kita bakal saksikan dulu informasi selengkapnya seperti apa. Apakah atau banyak negara yang menolak secara langsung perintah dari ICC ini negara yang memang sepaham dengan Indonesia. Dan menolak perintah langsung dari ICC untuk melakukan penangkapan pemburuan terhadap orang nomor 1 Rusia Pak Vladio. Diplomasi Presiden Jokowi berhasil ICC mati langkah usai negara-negara anggota ogah laksanakan perintah. Tangkap Putin baru-baru ini memang mencuat surat perintah dari ICC terkait penangkapan Putin. Lantas efektifkah surat penangkapan tersebut atau malah membuat gaduh suasana? Banyak pihak yang berpendapat bahwa surat tersebut malah membuat semakin kacau suasana, bahkan seperti yang kita ketahui bahwa mantan Presiden Rusia telah memberikan statementnya dan dirinya mengatakan tidak akan segan-segan mengirimkan rudal hipersonik ke markas ICC, dan tentunya ini merupakan sebuah ancaman yang sangat-sangat serius. Dan tentunya pimpinan negara anggota ICC pun sudah membaca dengan baik situasi tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memang mengabaikan surat perintah itu karena ketika dilaksanakan akan berdampak besar tersebut terbukti. Ketika salah satu negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional, Hungaria, enggan melaksanakan perintah tersebut. Dalam keterangannya memang dikatakan seluruh anggota ICC yang berjumlah 123 negara wajib bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan. Artinya jika Putin memasuki salah satu wilayah itu maka otomatis dia harus ditahan. Penegak hukum internasional Kepala Staf Perdana Menteri Hungaria mengatakan bahwa pihaknya tidak ada dasar hukum untuk melakukan penangkapan tersebut. Kami bisa mengacu ke undang-undang Hungaria dan berdasarkan itu kami tak dapat menangkap Presiden Rusia. Apalagi undang-undang ICC belum diumumkan di Hungaria. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pemerintah Hungaria belum membentuk sikap terkait surat perintah penangkapan tersebut. Keputusan ini bukanlah paling menguntungkan karena membawa hal-hal ke arah eksklarasi lebih lanjut dan bukan ke arah perdamaian. Komentar tersebut mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi sejumlah pihak, mengingat pemerintah Viktor Orbán merupakan sekutu terdekat Trendline, dan pada pekan lalu ICC panen perhatian usai merilis surat penangkapan terhadap Putin. Ini adalah salah satu langkah cerdas dari Presiden Joko Widodo untuk menghindari konflik yang bisa menyeret Indonesia ke dalam zona peperangan, di mana rekan-rekan semua banyak negara-negara Uni Eropa seperti Jerman dalam pers rilisnya mengatakan akan melakukan pemburuan atau penangkapan terhadap Presiden Rusia. Piala Dunia semua khususnya kawasan ASEAN. Pak Jokowi sebagai Ketua ASEAN 2023 tidak memberikan statement apapun, tidak memberikan respon yang mengatakan bahwa ASEAN ataupun Indonesia ataupun negara manapun di ASEAN harus mengikuti ICC, dan hal ini menurut saya adalah angka cerdas dikarenakan Indonesia dan ASEAN tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan melaksanakan atau melakukan perintah dari ICC ini. Tetapi dampak buruknya rekan-rekan semua jika Indonesia melakukan atau menanggapi perintah untuk melaksanakan kerangkapan ini, tentu hal ini akan memperburuk hubungan Indonesia ataupun ASEAN dengan Rusia yang kita tahu telah terjalin sangat baik di era presiden sebelumnya. Bahkan sebelumnya
Bahkan sebelum Indonesia merdeka juga rekan-rekan semua, dan kita tahu juga Rusia adalah salah satu negara yang memberikan banyak sekali bantuan di era awal kemerdekaan, di mana Indonesia saat itu tak punya banyak alutsista, dan Rusia lah yang waktu itu masih berdiri sebagai Uni Soviet yang memberikan bantuan banyak sekali. Peralatan-peralatan canggih, bahkan KRI Irian juga salah satu kapal perang tercanggih Indonesia saat itu dari hasil pembelian kontrak pembelian dengan Uni Soviet. Dan tentu teman-teman semua, di saat Uni Soviet atau Rusia dulu membantu Indonesia, AS malah memboyong Belanda untuk melakukan agresinya kembali di Indonesia. Dan sejarah inilah yang tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh lupa siapa. Tidak boleh kita lupakan, kita tidak boleh lupa siapa musuh kita. Kita tidak boleh lupa siapa yang membantu kita. Jangan pernah kita mau diobok-obok ataupun didominasi ataupun didikte oleh orang-orang barat atau bangsa barat, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang politik, keamanan, ataupun bahkan di militer. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan informasi kita hari ini. Saya sangat sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Sekali lagi sangat paling tepat dengan Pak Jokowi, jangan mau ikut campur dengan permasalahan Uni Eropa. Biar Uni Eropa yang menghancurkan dirinya sendiri, dan kita dari Indonesia kita cukup santuy sambil menikmati kopi sambil nunggu berbuka dengan keluarga kita. Jangan sampai kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan dengan orang-orang Ukraina yang setiap hari ketakutan, ya dibombardir, dirudal oleh Rusia. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan, kita bakal sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.